Hadirin yang kami hormati, acara Legal Expo 2021 akan segera dimulai. Para peserta dipersilahkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Untuk mendapatkan pengalaman Legal Expo secara prima, maka pastikan bahwa Anda memiliki koneksi internet yang stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam Legal Expo 2021 yang diselenggarakan oleh alumni FHUI Angkatan 91 bekerjasama dengan IDLC dalam rangka Pearl Reunion. Rangkaian acara Legal Expo kali ini adalah launching buku yang berjudul Antologi Untayan Mutiara Hukum Lintas Praktik dan Sektor, berisi kumpulan tulisan pendapat hukum dari 24 penulis alumni FHUI Angkatan 91. Ada 29 artikel, 38 webinar, 48 meet and greet dengan kelas paralel 8 sesi setiap harinya, dan 50 podcast yang akan disiarkan melalui 7 stream podcast, yaitu Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Podcast Cast. Semua narasumber berasal dari berbagai profesi yang ahli di bidangnya masing-masing. Dalam Legal Expo ini tersedia juga kesempatan magang, mentoring, dan info beasiswa. Nah, buat yang ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa cek website kita. Langsung saja kita masuk ke acaranya, dan kepada peserta, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Selamat pagi Mbak Grace, moderator saya hari ini. Silakan di-unmute dan di-pin Mbak Grace-nya. Selamat pagi teman-teman semua, para peserta Legal Expo 2021. Senang sekali kita bisa bertemu di dalam acara yang luar biasa hari ini bersama dengan narasumber yang saat ini kita dalam sesi meet and greet nih. Kita hari ini bertemu dengan salah satu notaris dari Angkatan 91 FHUI yang sudah berkiprah cukup luar biasa di dalam dunia kenotariatan. Tentunya di Belantika dan tika kenotariatan, jadi tidak perlu berpanjang lebar lagi, kita Ibu Irma Devita, kalau saya banyak panggilnya Mbak Irma karena saya pengen ibu yang satu ini selalu awet muda, jadi kita panggil Mbak Irma. Kami persilahkan berikan sedikit pembukaan tentang siapakah diri Mbak Irma sebenarnya. Oke, terima kasih. Lagi selamat pagi buat adik-adik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekerja saya. Banyak sekali nih sahabat-sahabat saya yang ikut bergabung. Rame-rame nih nonton Zoom-nya ya dari Nurul Quran 4. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum. 10 orang lebih kali ya. Nah, hari ini saya dengan semangat akan membagikan itu Mbak Grace adalah up close and personal. Jadi mungkin di sini saya tidak akan memberikan ilmu hukum seperti biasanya, tapi lebih kepada bagaimana saya memanage semua waktu saya, bagaimana saya memanage semua pekerjaan yang saya lakukan. Saya belum mulai udah pada banyak yang nanya. Artinya sudah banyak yang mengenal Ibu Irma secara saat ini, tapi belum tahu bagaimana tips triknya sampai bisa ke jenjang ini mungkin. Ini yang ingin kita gali lebih dalam ya Bu Irma. Alhamdulillah. Jadi mungkin saya bercerita dulu
Nah, ini kebetulan karena ada adik-adik dari Nurul Quran juga, dan kemudian juga ada adik-adik mahasiswa, dan juga ada beberapa adik-adik yang masih kuliah, saya lihat. Walaupun saya lihat banyak sekali juga teman-teman kolega kita nih, Mbak Grace nih. Mbak Grace nih juga seorang notaris kondang nih di Semarang nih. Jadi saya bersyukur sekali hari ini ditemani oleh Mbak Grace yang kita bisa saling melengkapi dan saling bertukar pikiran gitu, dan saling berbagi sebenarnya tentang profesi yang telah saya geluti sebagai seorang notaris selama 20 tahun dengan masa magang lebih dari 10 tahun, mungkin 11 tahun. Hanya mungkin Glenna yang bisa mengalahkan rekor magang saya nanti. Kayaknya Glenna mau memecahkan rekor magang saya. Jadi di sini kita memang saling bersaing ya, masalah rekor lama-lamaan magang. Jadi tentunya kita akan mulai dari cerita tentang kehidupan saya dulu ya. Jadi saya adalah seorang anak kedua dari 5 bersaudara. Nah, di sini sebagai seorang anak kedua tentunya banyak yang nanya. Ada. Oke, sebagai seorang anak kedua tentunya saya mempunyai tanggung jawab yang cukup besar karena adik-adik saya itu cukup banyak ya. Terus kemudian kami jaraknya cuma 1 tahun, jadi akhirnya dalam 5 tahun mungkin 6 tahun itu saya bersaudara langsung 4. Jadi seperti kita berebut perhatian gitu. Jadi satu khas lagi di dalam keluarga saya, suaranya kalau dibilang itu karena kalau bercandaan dari suami saya nih Mbak Grace, karena kalau kan saya kebetulan orang Jawa Timur Mbak Grace. Kalau di Jawa Timur itu anginnya tuh padahal itu ya memang satu karakter yang artinya kita selalu berusaha untuk ceria dan bersemangat. Makanya kadang-kadang saya kalau misalnya ngajar itu seperti udah langsung jauh, langsung luar biasa deh. Nggak takut mati lampu ya Mbak Irma. Bahkan mati lampu pun tetap bersemangat seperti Mbak Grace sih. Ya, karena saya terinspirasi dari Mbak Irma, katanya show must go on, apapun show must go on. Dan saya sebagai pengajar mengajar itu kalau adik-adik sekalian juga mungkin bisa tahu ya. Saya tuh mulai ngajar dari SMP kelas 3 Mbak Grace. Wow, ngajar luar biasa. Bahasa Inggris. Jadi artinya di tempat kursus bahasa Inggris loh ya. Jadi itu secara ngajar mungkin kalau sekarang nih kena masalah saya itu emang senang banget kalau saya bisa melakukan sesuatu, saya bisa punya penghasilan uang atau penghasilan sendiri. Jadi udah pokoknya isinya dagang dulu lah, yang namanya bikin ikat rambut ya, waktu zaman dulu ikat rambut. Terus kemudian karena saya ngajar dan SMA saya mengikuti pertukaran pelajar di pertukaran pelajar ke Jepang, AFS. Nah, heboh dan senang sekali bergaul dan berkomunikasi. Akhirnya saya bisa menguasai bahasa Jepang dalam bercakap-cakap secara lancar itu kurang dari 1 bulan saja, yang dari berangkatnya itu hanya tahu arigato aja. Jadi artinya pada saat itulah saya merasa salah satu kunci dari belajar bahasa, ini satu hal lagi ya yang perlu mungkin adik-adik pelajari. Ini bahasa itu sangat penting dalam sebuah pergaulan. Nah, ini nanti adik-adik bisa dapatkan ketika kalau saya berbicara dengan orang Makassar, logat saya langsung berubah jadi Makassar. Berbicara dengan orang Jawa, bahasa saya langsung jadi bahasa Jawa. Terus ngomong dengan orang Jepang, langsung berubah jadi bahasa Jepang. Jadi saya cukup bunglon lah dalam hal ini. Karena menurut saya komunikasi kita merasa bagian, atau kalau istilahnya bagian dari orang dekat, kalau kita menggunakan bahasa setempat. Hanya sayang Mas Hakim, saya nggak bisa bahasa Madura. Itu nanti saya akan kursus sama Mas Hakim. Saya nggak bisa bahasa Madura. Jadi bahasa itu benar ya, dibilang itu bahasa merupakan alat pemersatu ya Mbak Irma ya. Nah itu dia, benar banget. Dan itu caranya mendekati seseorang. Nah itu
berasa sekali ketika berbisnis juga nantinya. Adik-adik kalau akan menjadi seorang bisnismen yang handal, tentunya akan memerlukan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi yang baik. Jadi ini anak-anak yang berasal dari Fakultas Ilmu Komunikasi, rugi banget kalau kalian tidak memanfaatkan ilmu pengetahuan yang kalian dapatkan di sekolah begitu. Jadi otomatis di sini adik-adik sekalian bahasa yang paling penting. Jadi saya memulai mengajar bahasa. Terus kemudian saya ngajar juga pulang dari AFS dari Jepang pada waktu itu. Saya AFS itu sebenarnya cuma 6 bulan, tapi karena saya fasih bahasa Jepang atau orang-orang Jepang yang mau belajar bahasa Indonesia. Jadi saya ngajar eksekutif dari Panasonic Gobel waktu itu. Di SMA kelas 2. Seger tuh para ekspatriat belajar bahasa Indonesia yang ngajar anak ABG. Anak ABG, seneng banget loh. Mereka suatu hal yang excitement karena saya bisa memberikan semuanya secara excitement begitu, Mbak Grace tahu. Excited dengan contoh-contoh, bahkan kadang-kadang saya kinestetik dengan bergerak begitu. Nah, satu hal lagi juga yang saya lakukan, saya ini juga bapak saya juga tentara, tapi kami tidak dimanjakan. Jadi saya mulai menjadi daftar jadi penjaga pameran untuk di PRJ. Bayangin kalau sekarang tuh istilahnya SPG. Padahal saya itu SMA kelas 2 waktu itu. Kuliah. Saya ingin mendapatkan uang saku lebih dan pengalaman. Dan ternyata kerja menjadi seorang SPG di dalam, jadi jualan saya masih waktu itu. Tornotan itu kayak lipovitan begitulah. Ya, minuman energi gitu ya. Mbak. Ya, minuman berenergi. Terus juga dia jual Natur kayak semacam gitu. Untuk membantu saya, selain ya tentunya uangnya banyak ya, uang sakunya banyak. Tapi saya juga di situ membantu saya untuk berkomunikasi dengan berbagai macam jenis orang. Yeah. Jadi ada yang baru ngomong, Pak, maaf, apakah Bapak sudah tahu tentang Tornotan? Misalnya nih, saya kasih contoh. Bukan urusanmu. Kita kan udah kali, bukan urusanmu, gitu. Padahal maksudnya kan kita nawarin ya. Jadi itu sebetulnya satu latihan mental juga, bahwa ditolak itu bukan hal yang menyakitkan atau memalukan. Padahal saya waktu kuliah di Fakultas Hukum UI. Iya, Mbak. Ya, itu mengajar kita untuk menjadi rendah hati. Karena pada saat itu kita merasa, artinya gini, kalau ada yang waktu itu sempat namanya juga ini enggak, ayo nanti kita naik mobil beli KFC. Levelmu, kamu mau KFC berapa saya beliin. Ganggu ya, om-om yang mengganggu ya. Terus kalau misalnya saya ayo naik mobil gitu kan, saya kesini itu bawa mobil Pak, saya bilang gitu. Saya nggak sombong, tapi cuman melatih diri kita. Makanya kenapa banyak CEO pengalaman saya ya, CEO itu yang meminta anaknya untuk bekerja walaupun mereka berkecukupan, karena di situ menundukkan diri anak orang kaya. Betul. Melatih mental mereka supaya humble ya. Benar, supaya humble, dan itu jadi melekat dan tahan banting. Nah, satu hal lagi yang saya perlu bagi ya sama adik-adik sekalian dan rekan-rekan sekalian. Saya itu kuliah di Fakultas Hukum UI itu jaraknya cuma Gonda, itu bisa dipakai buat tidur-tiduran, Mbak Grace. Zaman tahun 91. Saking nggak ada orang lewat mobil. Sampai dibilang, karena di situ masih kayak tempat jin. Di UI itu masih yang gelap, yang banyak orang kayak katanya dibilang banyak setannya lah, yang kasus bis kuning UI lah, segala macam. Nah, terus kemudian di Margonda itu emang benar-benar masih baru dibangun jalanannya. Jadi saya berpikir, saya tuh kan nggak tahan kalau kos. Jadi saya pulang pergi dari rumah sampai pertama. Nah,
kemudian saya pulang pergi dari rumah ke kantor itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Nah, membutuhkan waktu sekitar 2 jam dan itu harus, kalau zaman dulu belum banyak transportasi. Jadi saya harus 3 kali ganti bis dan 1 kali naik mikrolet. Padahal saya punya mobil. Karena orang tua saya tidak memanjakan saya untuk selalu antar jemput. Ya udahlah, lo sana sendiri gitu kan. Saya juga heran kadang-kadang, apakah saya anak tiri gitu. Atau anak pancingan? Kenapa kok saya istilahnya disuruh begitu keras begitu kan? Akhirnya jadi saya tuh bisa dibilang ngalamin, kalaupun saya naik kereta api, itu kereta apinya tuh masih yang 2 apa 3 jam sekali KRL, itu kita naik itu harus 5:30 pagi bareng sama ayam, satu gerbong ayam, terus atau 1 gerbong tukang sayur gitu kan. Nah, terus udah gitu, yang menarik lagi di sini, saya itu mabok, Mbak Grace. Jadi karena saya itu pemabok. Mabuk darat maksudnya adik-adik ya. Iya, saya itu suka mabok. Ya. Jadi saya naik bis ganti 4 kali, itu pasti sampai di UI saya muntah-muntah karena mabok gitu. Makanya suka digodain nih, dibilangin, wah ini Irma ini kayaknya hamil nggak lahir-lahir anaknya katanya gitu. Makanya saking besarnya effortnya, saya berpikir bahwa ntar kalau mata kuliahnya cuma 2 SKS, kan sering tuh mata kuliah 7:30 pagi, cuma 2 SKS, saya tuh harus berangkat jam 5 pagi dari rumah. Kadang-kadang suka akhirnya skip aja gitu. Terus tapi saya aktif di organisasi, saya ngajar, saya kerja sebagai asisten ibu saya sejak semester 3 nih Mbak Grace. Nah, ini satu hal yang perlu dibagi kepada adik-adik sekalian, terutama adik-adik yang di Nurul Al-Quran nih. Jangan merasa putus asa atau cemas kalau misalnya kalian tidak memiliki fasilitas, karena sebenarnya fasilitas itu akan malah buat kita jadi tidak tahan banting. Fasilitas itu memang kita ingin lebih kuat, tentunya makanya berbeda ya antara orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang. Ya artinya lebih kuat ya, karena kita memang dididik secara kuat. Ada anak saya aja sama ponakan saya, kalau saya kasih lihat itu rotan ataukah penebang, dulu kita tuh dididiknya tuh dengan dipukul seperti itu kalau zaman dulu kan. Ya. Pernah. Nah kalau sekarang kan nggak pernah orang mukul dilaporin. Jadi itulah yang aneh ya dari dunia sekarang ya. Jadi ini di sini karena pertanyaan sudah sangat banyak. Bu, jawab dong Bu, gitu. Oke, mending silakan. Kita langsung ke ininya ya Mbak ya. Saya satu hal lagi, di kelas ini saya akan 250.000 untuk 6 orang pemenang. Jadi yang bertanya paling bagus, saya kasih saldo GoPay jajan atau bisa beli keperluan sekolah. Ayo, siapa yang tertarik silahkan untuk tanya. Banyak banget nih yang nanya juga nih, Mbak. Banyak, Mbak. Ini saya bacakan dulu ya, Mbak. Ya, ini rata-rata sih terheran-heran karena Mbak Irma itu aktivitas gitu, itu pernah nelen baterai energizer gitu atau minum multivitamin tonotannya berapa kaleng gitu. Mungkin kalau anak zaman kita itu ada nonton film Asterix Obelix ya, Asterix Obelix. Nah, saya ada ramuannya itu kan. Saya itu yang nggak ada ramuan Asterix Obelix dukun Paranomics, jadi kecemplungnya di ini saya itu kecemplung di Milo katanya, makanya jadi ekstra energi, ekstra tenaga. Oh gitu, Milonya banyak banget pasti ya, kental banget itu. Jadi
baterai cadangannya ada. Jadi ini sebenarnya di punggung saya ada Duracell. Ntar kalau misalnya udah habis ganti alkalin gitu kan. Baterai cadangannya banyak. Baterainya ukurannya gede banget lagi ya. Bukan ukuran badan. Nah, sekarang kita ke pertanyaannya ya Mbak ya. Ini dari Diva Syatswina. Pagi Bu Irma, selama Ibu jadi notaris, kira-kira apa pesan, tips, dan trik untuk mahasiswa yang ingin jadi notaris? Lalu resiko-resiko pekerjaan yang menurut Ibu perlu diperhatikan saat jadi notaris? Oke. Ini menarik sekali ya, karena dari sisi adik-adik sekalian, ini beberapa nih, tadi saya sekedar pengantar biar segar ya, karena di sini konsepnya up close and personal. Jadi di sini saya akan mulai, kalau memang agak serius sedikit, saya memulai sebuah profesi sebagai seorang notaris. Ini sebenarnya tidak dengan suatu hal yang memang saya impikan sejak kecil. Anak yang kembali lagi anak kedua yang menjadi tumpuan harapan orang tua. Jadi beban hidupnya kalau dilihat ini beban hidupnya ini yang nggak kelihatan baik. Pada waktu itu saya kepingin sebetulnya jadi diplomat pada waktu masih SMA. Nah, tapi ketika saya berpikir pada waktu saya pulang dari jadi diplomat, suami saya nanti jadi penjahit gitu kan. Jadi akhirnya atau jadi sastrawan karena harus pindah-pindah negara. Terus saya berpikir ngelihat ibu saya gitu. Nah, sejak itu ketika saya mulai memutuskan, bahkan sejak belum tamat SMA pada waktu penjurusan nih Mbak Grace, saya ini sebenarnya masuk IP. Sedangkan ibaratnya kalau anak SOS itu anak yang nakal-nakal, anak buangan, zaman dulu ya, zaman sekarang sih berbeda mungkin. Zaman dulu itu SOS itu paling nggak keren. Nomor 2 ya Mbak ya. Iya, kelas warga negara kelas 2 lah. Kalau istilahnya nggak ada harapan gitu, katanya nggak ada harapan hidup gitu kan. Kalau kamu masuk SOS, kamu masuk fisika, kamu akan menyia-nyiakan waktumu begitu. Kalau memang kamu mau jadi notaris gitu. Akhirnya ya sudah, saya pindah. Memang ya this is my passion gitu kan. Nah, ketika apalagi saya lulus di Fakultas Hukum, saya itu prinsipnya ketika saya memutuskan sesuatu, sekali layar terkembang, pantang pulang sebelum menang gitu. Saya itu udah prinsipnya seperti itu. Jadi kalau saya punya kemauan, saya akan kejar gimana caranya sampai ketika saya memutuskan untuk membangun sebuah rumah, notaris itu ibaratnya seperti kita membangun sebuah rumah. Ini juga bisa untuk profesi lainnya, adik-adik. Sebuah rumah, tentunya kita sudah mulai mendesain rumahnya nanti akan menjadi seperti apa. Dalam gambaran kita nih, apakah mau jadi sebuah rumah rubuh, apakah mau menjadi sebuah rumah megah yang besar, tapi ternyata banyak cacatnya, atau kita memang membangun betul kokoh dan akan terus menjadi tempat kita bernaung. Nah, saya sendiri, karena saya sudah memutuskan untuk maka saya sudah langsung fokus sampai milih mata kuliah. Dulu tuh ya di angkatan saya kalau milih kan saya dulu bilang PK1 itu nggak keren. Mungkin kalau sekarang sudah berbeda. Yang keren-keren itu makanya kalau reuni nih angkatan 91 menyumbang lawyer terbanyak karena mungkin 80% tuh jadi lawyer atau kemudian profesi-profesi lainnya. Tapi kalau PK1 itu mau jadi apa loh? Notaris. Notaris itu apa? Zaman tahun 91 tuh notaris tidak terlalu prestis dan tidak terlalu dianggap sebagai lawyer begitu. Karena profesi notaris waktu itu cuma ada 2.000 gitu. Nah, tapi karena saya sudah memutuskan untuk menjadi seorang notaris, arahkan sekali sama orang tua saya, sehingga
saya langsung memilih mata kuliah yang hanya nanti akan menunjang profesi saya sebagai seorang notaris. Nah, makanya kenapa setelah saya, kan kadang-kadang kita seperti orang bingung ya, saya pengen juga bisa ini, saya pengen juga bisa ini, tapi itu tidak mungkin kalau menurut saya. Karena ini gimana, kalau kita tidak fokus terhadap satu tujuan, yang ada adalah yang kita mau kayak orang ini, jadi akhirnya yang ada berceceran, yang terkandung berceceran, yang diharapkan tiada dapat, tapi yang dikandung malah berceceran. Makanya kenapa fokus itu sangat penting. Sejak kita masih kuliah, kita harus menetapkan fokus kita mau jadi apa, atau kalau belum, boleh kita coba-coba sampai akhirnya menemukan sepatu yang cocok. Bahasa saya sepatu yang cocok untuk kita. Karena ketika kita sudah menemukan profesi yang cocok untuk kita, itu harus kalian tanggung jawab. Seperti halnya saya memilih profesi sebagai notaris PPAT. Walaupun hati saya adalah seniman, hati saya adalah Rinto, seniman yang suka mendayu-dayu. Jadi saya kadang-kadang suka ketawa kalau ada film di TikTok itu ada. Saya adalah seorang wanita yang strong, independen, benar-benar kuat gitu kan, lagi kerja. Tapi begitu pagi-pagi, aduh, saya ini sebenarnya hanya kepingin jadi trophy wife yang bisa ngapain, tinggal tidur, tinggal luluran. Kalau lagi kecapean, langsung melo gitu kan. Langsung melo. Aduh, aku tuh nggak kepingin ngapa-ngapain sebenarnya. Aku pinginnya seperti itu, trophy wife aja gitu kan. Nah, akhirnya kemudian, tapi itu akan terjadi. Kita kan, nah itu ya naik turun ya, karena kita merasa capek, kadang-kadang moody, apalagi kalau dipengaruhi oleh hormon kan. Nah, anak adik-adik nih, ketika adik-adik masih hormonnya remaja, itu memang masih moodnya akan berubah-berubah. Tapi ketika sudah stabil, jangan sampai jadi harus merancang sebuah karir. Misalkan tadi kepingin menjadi seorang notaris, karirnya itu udah harus diarahkan. Artinya kita notaris itu perlunya apa sih sekarang? Pertama tentunya kemampuan, itu nggak bisa ditawar. Kemampuan dan pengetahuan. Untuk itu kita harus update dan belajar ilmu notaris yang matang. Baru yang kedua adalah kembali lagi bahasa dan pergaulan. Karena koneksi itu sangat-sangat penting dalam profesi apapun. Makanya di dalam tagline-nya Legal Expo 2021 ini, boost your career, expand your network, terus advance your studies. Jadi pertama adalah untuk nge-boost karir kamu, caranya bagaimana? Belajar. Terus kemudian advance your studies. Kamu tahunya cuma sekian. Kadang-kadang yang kita pelajari di sekolah itu belum tentu cukup gitu ya. Nah, ketika kita masuk ke dalam dunia kerja, itu akan menjadi sangat berbeda. Makanya kenapa untuk menjadi seorang yang bisa dikatakan cukup sukses, pasti di belakangnya itu ada drama, ada cerita berdarah-darah yang hari-hari tanpa tidur atau hari-hari kurang tidur, hari-hari kerja keras, karena semua itu omong kosong kalau didapatkan dengan begitu saja dan cuma-cuma. Nggak ada yang namanya makan siang gratis. Nggak ada orang yang tiba-tiba ngetop, tiba-tiba terus kemudian kaya, bangun tidur tiba-tiba kaya gitu. Karena mereka tidak ngelihat aja story dan berdarah-darah di belakangnya gitu. Seperti itu. Nah, kembali lagi menjadi seorang notaris, setelah kita membangun network, keahlian untuk berkomunikasi, appearance, kemampuan untuk menyampaikan pendapat itu sangat penting. Karena itu akan menjadi salah satu cara untuk membuat orang lain percaya sama kita. Nah, setelah kita dipercaya, masuk kepada yang keempat, yaitu integritas. Integritas itu kita harus integritas. Kalau misalnya seperti itu seperti yang disampaikan tadi, kita diberikan suatu tugas. Misalkan kamu datang untuk jadi narasumber ya, hari Sabtu jam 10.30. Waktu itu saya pernah ngalamin jadi narasumber di Semarang, Kabupaten Semarang tuh Mbak Grace waktu itu ya, Kota Semarang.
pada waktu saya sudah di airport, saya ditelepon mertua saya meninggal. Itu air mata sudah wah berderai-derai nggak karuan. Tapi terus saya telepon ke Pak Hafid waktu itu. Pak Hafid, gimana ya mertua saya yang saya deket banget waktu itu sama mertua saya ya, meninggal dunia. Tapi kelasnya mulai jam berapa ya Pak Hafid? Kelasnya saya harusnya jam 11. Tapi karena saya, kalau gitu boleh tolong dimajukan. Karena udah ditunggu oleh 400 orang waktu itu peserta di Semarang. Nggak mungkin 400 orang bilang Bu Irma nggak jadi ngajar gitu kan. Itu kan satu hal yang menurut saya nggak fair juga buat orang yang sudah datang jauh-jauh, sudah bayar, sudah siap untuk menerima deliver ilmu begitu kan. Nah, pada saat itu tuh saya sepanjang jalan saya nangis terus. Sepanjang saya mau ngajar itu langsung tercekat karena kan doa bersama waktu itu. Leher saya sudah tercekat. Saya ngajar itu air mata saya sambil bercucuran, tapi saya tetap berusaha untuk memenuhi komitmen saya begitu. Saya tidak mungkin, jadi saya langsung berubah. Saya coba cuci muka, saya tarik napas, terus kemudian saya mulai. Nah pada saat itu berat sekali buat saya untuk ngajar, tapi dalam kondisi aduh dimakamkan jam berapa ya, ntar lagi saya nggak ketemu lagi, gimana nih, udah seperti panik, tapi saya tetap harus profesional. Sama seperti halnya dengan ketika kita bertemu dengan klien, kita dikasih kepercayaan untuk mengerjakan sebuah akta misalkan. Apapun yang terjadi itu harus selesai, kecuali dia yang memang tidak bisa menyelesaikannya. Jadi kesalahan itu jangan sampai pada kita. Tapi kalau buat saya, nama baik, reputasi, dan integritas itu sangat penting. Karena sekali orang percaya, dia akan percayakan semuanya. Dan itu akan datang sendiri. Jadi saya sih berpikir ya, orang itu selalu tanya kepada saya, gimana sih resep untuk kaya? Kalau buat saya itu, uang itu bukan segalanya. Karena apa? Do your best and money will follow. Jadi artinya kalau kamu lakukan yang terbaik, uang itu akan datang dengan sendirinya tanpa perlu kamu seperti ayo dong minta uang dong, ini dong, ayo dong. Tanpa perlu seperti itu. Kamu akan dengan elegan bisa menjadi seorang yang dipercaya, dan memang kita nggak usah sampai segitu-gitunya. Kalau dia percaya, dia akan datang sendiri. Karena jangan kita mengejar uang ya Mbak ya. Jangan mengejar uang. Lakukan kita yang dikejar. Ya, lakukan saja yang terbaik. Karena kalau misalnya kita ngejar uang, misalnya kita mau ikut acara webinar ini karena uang begitu misalnya. Nah, itu akan berbeda ketika kita memang mau dapat ilmunya begitu. Nah, mungkin seperti itu ya Mbak Grace ya. Kayaknya kalau saya teruskan ini saya bisa sampai selesai nggak ini. Nah, intinya nih Mbak, banyak yang bertanya kan pertama tentang gimana caranya Mbak bisa membagi waktu. Tadi itu Mbak belum jelaskan sedikit ya, belum tentang gimana sih cara bagi waktunya. Karena kan profesi Mbak tuh kan banyak tuh ya. Nggak cuma jadi notaris, tapi jadi pengajar, penulis gitu ya. Terus pengajarnya juga nggak cuma online tapi juga offline. Nah, gimana tuh cara bagi waktunya dan dengan keluarga seperti apa? Ya. Mungkin bisa diceritakan singkat aja. Ini penting ya juga buat adik-adik dan rekan-rekan sekalian. Kita punya waktu tuh semuanya sama 24 jam. Kita punya waktu yang tidak ada yang beda. Tuhan memberikan waktu yang sama kepada kita semua. Nah, tapi bagaimana kita memanage waktu itu menjadi suatu tantangan buat diri kita. Saya beruntung bahwa satu hal, saya disupport penuh oleh keluarga besar saya. Saya disupport penuh oleh anak dan suami saya. Jadi artinya itu suatu hal yang, suatu poin plus yang menurut saya suatu hal yang blessing ya. Seperti halnya Mbak Grace ya, kalau misalnya kita mau ngapa-ngapain, nggak boleh. Mau kerja ini nggak boleh gitu. Saya mau ada ngajar. Saya tuh sudah ngajar ke 170 kota Mbak Grace setelah saya hitung 170 kota. Saya ngajar selama hampir 30 tahun. Nah, termasuk saya udah ngajar di Jepang, saya ngajar di Malaysia juga, saya ngajar di Singapura. Jadi itu juga satu keunikan ya ketika saya ngajar. Jadi saya ngajar itu pernah saya mengalami suatu masa
di mana anak saya itu sakit berat begitu ya. Sakit berat itu asma berat yang nggak bisa ditinggal. Semua orang takut kalau dititipin sama anak saya ini. Jadi akhirnya mau nggak mau, selalu dia akan saya bawa kemanapun. Jadi waktu dia pernah keliling, dia pun ikut keliling kota, keliling Indonesia dari masih bayi. Jadi dari umur 8 bulan, dia saya bawa 6 bulan apa malahan. Saya ajak ke Palembang, saya ajak ke tempatnya Pertamina, tapi masih di sana lagi tuh di Palembang juga. Nah, itu misalkan sebelum saya ngajar, saya susuin dia dulu. Setelah selesai dia nyusu, saya ngajar. Dalam break, saya susuin lagi, gitu kan. Jadi itu satu hal yang juggling ya. Memang itu suatu hal yang kita harus pandai untuk berakrobat untuk menjalankan peran kita, gitu. Terutama juga komitmen dari suami, karena suami yang sangat mendukung saya untuk berbagi peran, begitu. Jadi ketika saya sibuk, suami saya yang akan handle. Tenang, saya akan handle. Kebetulan suami saya juga pengajar. Nah, dalam hal ini, kalau waktu itu saya pernah juga ketinggalan ketinggalan kelas saya karena macet. Saya nggak bayangkan ke Bandung itu sampai 5 jam. Harusnya mulai jam 1, saya baru sampai kelasnya harus mulai jam 1, nggak ada online seperti ini. Mulai jam 1, tapi saya baru sampai di Bandung tuh jam 5 sore. Tapi suami saya yang sudah sampai duluan, tenang, kelasmu saya handle. Jadi suami saya yang ngajar dan ngisi kelas itu, gitu. Nah, terus kemudian juga bagaimana membagi waktu sebagai notaris. Notaris ini butuh konsentrasi yang cukup besar, dan alhamdulillah saya disupport oleh tim saya yang luar biasa, tim-tim support. Jadi pegawai-pegawai saya ini bisa dibilang sangat mandiri dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Tentunya awalnya melalui proses belajar, tapi setelah ini saya tinggal melakukan semacam supervisi dan koreksi. Dan itu saya sangat berterima kasih kepada pegawai-pegawai saya yang sudah lebih dari 10 tahun rata-rata mendukung saya dengan full support, begitu. Sehingga apabila ada masalah, kita bisa saling berkomunikasi, begitu, karena kita merupakan selalu mengingatkan sebagai bagian dari tim. Nah, sebagai penulis, itu adalah passion. Passion itu sama seperti kita senang berenang, kita senang main golf, kita senang misalkan belanja shopping gitu. Saya nggak suka shopping, saya senangnya shoppingnya tuh pakai jari. Saya nggak terlalu senang jalan-jalan, shopping artinya ya, shopping. Jadi itu pakai jari. Terus kemudian saya memang habis bangun sholat subuh itu saya nggak bisa tidur lagi, itu waktu terbaik saya untuk menulis. Dulu saya menulis ketika malam hari, karena inspirasi itu banyak sekali pada waktu menulis, pada waktu tengah malam, tapi ketika saya mulai menulis tengah malam, akhirnya saya jadi insomnia. Nah, karena udah jadi insomnia, buat saya nggak sehat, lebih baik saya putar jam hidup saya tidur cepat, tapi bangun subuh. Itu lebih baik karena sesuai dengan sunnah dari Rasul. Nah, akhirnya waktu terbaik ya dikit-dikit aja. Misalkan saya menunggu daripada saya menunggu bengong gitu, saya kadang-kadang bisa dapat, saya nulis di tisu apa yang saya ingat. Kalau sekarang udah ada HP, saya tulis di note. Kadang-kadang saya lupa, saya pakai voice note begitu. Itu nanti kalau saya ada waktu, saya tuangkan menjadi suatu tulisan yang lebih panjang. Bayangkan misalkan satu hari saja kita nulis 1 halaman, 300 hari jadi 1 buku. Setiap tahun bisa kita terbitkan 1 buku lagi begitu. Nah, terus kemudian bagaimana saya sebagai pengajar? Kembali lagi, karena itu passion ya. Saya merasa bahwa kalau kita senang, kita lakukan dengan senang, itu pasti semuanya akan mudah begitu. Jadi memang saya mengajar itu buat saya suatu kesenangan yang memang saya lakukan dengan senang hati begitu. Sama seperti orang melakukan hobi-hobi lainnya. Jadi itulah makanya kita bisa berbagai kesibukan itu yang bisa dilakukan tentunya dengan komitmen yang tinggi. Karena kalau misalnya tanpa komitmen itu sulit. Itulah yang disebut sebagai nantinya menjadi sebuah integritas gitu. Iya, Mungkin jadi begitu ya. Mungkin yang saya bisa garis bawahi dari penjelasan Mbak Ikmal itu, pertama kita harus punya
kesenangan dulu. Jadi kita melakukan segala sesuatu harus dari dalam hati. Apa yang kita sukai. Mungkin adik-adik di sini yang masih mencari profesi yang akan digeluti di kemudian hari, mungkin bisa kembali lagi memikirkan, oh dulu tuh aku senangnya apa ya? Aku tuh lebih suka yang kayak gimana ya? Nah itu yang harus dikembangkan gitu. Dan mungkin kalau teman-teman adik-adik di sini ada yang wanita seperti kita, mungkin perlu dipikirkan juga kalau nanti nyari pasangan hidup harus bisa yang mensupport kita ya, Mbak Irma ya. Benar, Jangan benar. karena kita udah berkarir terus tiba-tiba kita disuruh tinggal di rumah. Nah, itu Mbak Grace. Nah, itu salah satu tips nih buat adik-adik yang belum dapat jodoh nih. Yang belum masih jomblo-jomblo. Saya itu pertama kali pacaran, sebelum saya bilang iya, kan misalkan apa pacar saya waktu sekarang suami saya minta saya sebagai pacarnya, saya selalu bilang kalau kamu cari seorang perempuan yang bisa masak, mungkin saya bukan orang itu. Tapi kalau kamu cari seorang perempuan yang nggak boleh bekerja, mungkin bukan saya. Lebih baik kamu nggak usah menghabiskan banyak waktumu untuk cari orang lain, karena kita tidak bisa saling mengubah sifat dasar kita. Karena kalau misalnya itu tips-tips satu lagi. Jadi penyesuaian, jangan sampai nih, karena banyak juga orang yang terjebak artinya iyalah nggak apa-apa lah gitu, nggak apa-apa lah gitu. Nanti ntar setelah ini kita bisa ini berkarir. Tapi tidak semua laki-laki atau pasangan kita yang tadinya senang dengan kita pasang istrinya berkarir, itu nggak semua loh Mbak Grace. Makanya saya salut banget nih sama Mas Hendra nih, suaminya Mbak Grace juga nih, luar biasa suportifnya. Udah suportif, udah gitu sangat romantis. Wah, drakor sekali. Itu tipsnya banyak-banyak ngajak pasangan nonton drakor. Nah, sekarang gantian Mbak Grace, gimana caranya nanti harus punya sesi tersendiri, gimana caranya memelet suami ya. Canda Mbak Grace. Itu ada fee-nya cukup besar itu, karena itu rahasia banget. Oke. Ini ada pertanyaan bagus nih Mbak Grace, mungkin kita bisa bantu minta tips cari jodoh tuh. Ini nih, ada beberapa yang saya lihat di sini adalah teman-teman yang udah ikut sekolah notaris atau hukum, di mana mereka itu ada yang mulai jenuh di semester 7 gitu ya, udah kayaknya zona nyaman tapi nggak bisa keluar untuk yang lebih lagi, dan juga ada yang ini dari yang tadi tuh dari Iqbal, kemudian terus ada juga yang dari ALB gitu kan, ada juga yang dari Fakultas Hukum UI angkatan 2019 yang ingin menanyakan gimana sih caranya kita memastikan diri kalau kita pengen jadi notaris gitu kan. Rata-rata sih juga ada yang bertanya seperti ini, gimana nih dari Aneta, bagi Bu Irma, bagaimana alur persyaratannya jadi notaris tuh time consuming banget, kayak panjang ya sekarang alurnya jadi notaris, kemudian juga financial consuming juga ya, karena sekarang baru-baru ini peraturan yang terbaru tuh ada ALB PPAT yang biayanya cukup besar juga. Nah, ini bagaimana advice-nya dari Ibu supaya kalau dari magister kenotariatan yang finansialnya pas-pasan bisa tetap menyelesaikan ini sampai tujuan jadi notarisnya tercapai. Iya. Jadi gini ya, sekarang saya agak serius sedikit. Sekarang saya akan serius sedikit. Saya mungkin share screen aja deh ya tentang gimana path atau jalur sebagai notaris ya. Ini kayaknya waktu saya soalnya udah mau habis. Oke, supaya jadi ini adik-adik rekan-rekan ALB. Ini kebetulan saya juga waktu itu memberikan motivasi ya di dalam ALB, karena ini sebentar lagi kan mau ujian ALB. Ya. Nah, di sini juga adik-adik harus siap untuk proses notaris ini sebenarnya seperti apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan begitu. Di sini ada law career, saya ada sedikit masukan juga dari punyanya Mbak Grace ya. Iya. Di sini ada roadmap ya. Di sini saya selalu menggambarkan bahwa terkait dengan sudah belum ke share ya. Belum ke share. Oke, sebentar. Kadang-kadang memang ada satu masa kita bingung ya, kita jenuh
ataukah kita bingung, kita beneran nggak sih ini mau jadi notaris atau enggak? Gitu. Apalagi kalau menjadi notaris di era yang digital sekarang. Karena perjalanan itu terkadang tidak sesuai dengan harapan. Makanya ketika kamu berada di persimpangan jalan, kita harus mulai meluruskan niat. Kita mau jadi apa sih sebenarnya? Kuliah notariat jalanin aja dulu yang belum selesai. Kalau memang mau jadi masuk ke kuliah notariat. Kalaupun nanti ini yang masih 2019 masih kuliah, masih belum tahu nantinya mau jadi apa, kuliah aja dulu sebagai apalah, misalkan mau ngambil notaris ataukah mau ngambil lawyer, karena semua ilmu nantinya akan bermanfaat kalau akan berprofesi di bidang hukum. Di dalam Legal Expo ini sebenarnya adik-adik sekalian jangan lupa untuk ikuti kelas-kelas selanjutnya ya. Itu inspiring semua teman-teman dari alumni FAUI 91 yang ada yang berprofesi sebagai doctor in border, terus ada yang berprofesi sebagai seorang duta besar atau diplomat, terus kemudian ada yang berprofesi sebagai in-house counsel dan sebagainya. Itu semua akan tetap membutuhkan suatu ilmu yang cukup dan matang dari masa kuliah. Jadi di sini ketika memang memilih untuk menjadi seorang notaris, tentunya kita juga tidak melihat sebuah proses yang sederhana, karena begitu menjadi notaris itu panjang sekali jalannya. Ini saya bukakan dunianya Mbak Grace. Waktu itu Mbak Grace juga sangat memotivasi dan menginspirasi saya ketika kita memilih karir itu begitu. Nah, ketika kita sampai di persimpangan jalan, tentunya kita harus tahu, saya lagi nyari slide ALB. Ketika kita berada di persimpangan jalan, kita harus mempersiapkan. Kita duduk dulu, terus kemudian kita pikirkan lagi, apa sih sebenarnya yang perlu kita pelajari untuk seorang notaris itu sendiri. Terus itu yang harus kita kuatkan ilmu-ilmunya. Nah, ketika menjadi seorang ALB, itu memang sarana untuk supaya kita bisa berorientasi. Nah, pada saat menjadi ALB, kita jangan berpikir. Jadi gini loh, saya selalu menggambarkan, misalnya ke suatu tempat. Siapa yang senang pergi ke tempat wisata? Taruhlah, pasti di sini semua senang ya pergi. Dan juga semua pasti senang kalau suruh jalan-jalan. Tapi dalam perjalanan, tantangannya itu kan luar biasa ya. Ini ada slide-nya. Ketika notaris menjadi pilihanku, di sini tantangannya itu luar biasa, seperti naik anak pasti capek, lelah, gitu kan? Tapi kalau kita hanya fokus sampai, aduh kalau udah nyampe, kalau saya nyampe, kalau nggak nyampe gimana? You are what you said. Jadi apa yang kamu katakan, apa yang kamu pikirkan, itu akan menjadi kenyataan. Kalau kamu bilang nggak bisa, udah mendingan selesai aja. Karena pasti nggak akan bisa. Sebab alam bawah sadarmu sudah mengatakan bahwa itu nggak bisa. Oh, nggak mungkin lah, kamu nggak mungkin lah. Udah self-talk-nya itu udah negatif gitu loh. Tapi kalau kita harus ngomong yang positif ya. Kita fokus kepada satu tujuan, terus kemudian ya mungkin kita kadang-kadang mau naik gunung atau kita mau jalan-jalan, kita mau pergi taruhlah ke Semarang. Ada pemandangan yang bagus nih di Bandung, kita mampir Bandung dulu yuk. Nggak apa-apa, mampir aja. Kita pelajari, kota Bandung tuh bagus juga ya ternyata ya. Terus kemudian mampir lagi, oh ada kota Cirebon. Kota Cirebon tuh juga bagus ya ternyata. Tapi tujuan kita tetap Bandung. Ya udah, kita tetap stick kepada Bandung itu. Nah, menjadi ALB memang saat ini butuh banyak sekali kemampuan untuk mengaplikasikan apa yang diperoleh selama bangku kuliah menjadi suatu hal yang lebih praktis.
Makanya kenapa saya selalu mengibaratkan seorang orang, ada satu cerita, ada orang yang pandai sekali teori tentang berenang. Dia bisa gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, gaya katak, bahkan gaya kupu-kupu, begitu kan? Gaya katak sama gaya dada sama ya. Nah, dia sudah tahu semua teori tentang berenang. Suatu saat dia pergi bersama dengan seorang tukang perahu. Dia pergi memancing. Tengah malam dia sudah bicara bahwa dia berdua aja sama tukang perahunya. Ini kecepatan anginnya sebesar sekian. Nantinya kalau angin sekian itu berarti arah kapalnya akan ke sana. Kalau misalnya lautnya segini, kita nggak bisa kalau pakai gaya kupu-kupu, pasti akan capek. Segala macam dia ngoceh terus. Si orang perahunya diem aja. Ya Pak, saya memang nggak sekolah, dia bilang begitu. Nah, tiba-tiba ada badai. Bocor itu perahunya. Perahunya bocor dan pelan-pelan tenggelam. Si tukang perahu langsung dia berenang. Tunggu. Jangan tinggalkan aku. Dia bilang gitu. Jangan tinggalkan aku. Kenapa? Aku nggak bisa berenang. Gimana caranya saya berenang? Loh, bukankah Bapak sudah mengetahui semua teori tentang berenang? Bukankah Bapak sudah pandai membaca arah angin? Bukankah Bapak sudah pandai gaya kupu-kupu, gaya dada, gaya bebas, gaya punggung? Ini kan cuma sebuah lautan biasa, lautannya juga tenang. Tapi saya tidak pernah berenang. Akhirnya apa yang terjadi kira-kira? Dijawab di chat. Apa yang terjadi? Dia survive atau tenggelam? Ayo dijawab, ayo. Ini menjadi cerita penutup karena waktunya sudah habis. Nah, tenggelam, Bu. Tenggelam. Oke. Nah, inilah sama seperti adik-adik. Waduh, tenggelam. Kenapa kok bilang tenggelam? Kan dia pinter teorinya. Semua orang pinter kok teorinya. Kenapa bisa tenggelam? Karena apa? Dia nggak pernah praktek. Dia tidak pernah satu kali pun terjun di dalam kolam renang, bahkan apalagi ke lautan yang samudra. Seperti halnya dengan seorang notaris. Teori sama praktek itu beda banget. Beda. Tidak hanya notaris sebenarnya. Semua profesi. Oh iya, satu lagi. Saya minta semua ngisi ini ya, link absen. Link absen. Udah ada di chat. Komentar. Nah, nanti untuk memberikan hadiahnya. Siapa nih Mbak yang kira-kira berhak untuk mendapatkan hadiah? Iya, ini pertanyaan yang terbaik. Keren. Saya kasih satu ini pertanyaan. Berapa ya? Saya kasih satu pertanyaan. Semoga yang paling cepat menjawab. Ayo siap-siap semua tangannya di ini di kolom chat. Siap-siap. Ya, siap-siap loh. Ini saya pengen dengar nih siapa yang bisa jawab, berarti menyimak apa yang saya ceritakan. Dan melatih kecepatan mengetik di chat ya. Benar. Siap semuanya ya. Siap. Nah, oke. Sekarang pertanyaan saya ini ada 5 pertanyaan supaya semuanya dapat menang langsung. Mbak Grace, tolong lihat yang nomor 1 ya Mbak Grace ya. Oke. Siap. Saya dulu mengikuti pertukaran pelajar di mana? Di negara mana? Cepat jawab, siapa? Cepat. Oke, yang paling pertama menjawab adalah Farhan Bahri. Selamat. Nah, pertanyaan kedua, Jepang ya jawabannya ya. Alhamdulillah. Nanti harus isi absen. Semua harus isi absen. Nanti selain kalau jawab nggak isi absen nggak bisa juga nih. Nggak bisa juga. Yang nggak ngisi absen, yang ngisi absen nanti dapat hadiah juga souvenir dari IDLC. Jadi tetap harus isi absen. Bertabur hadiah ini. Karena saya lagi ini happy. Lagi murah hati. Oke, coba yang ketawa-ketawa. Pertanyaan berikutnya, jangan ketawa-ketawa. Oke, pertanyaan kedua. Untuk menjadi seorang yang notaris yang sukses harus memiliki 4 hal.
Nah, 4 hal itu apa saja? Ayo cepet chat, yang paling cepat dapat Ayo, yang voucher chat duluan GoPay bisa dapat. 250.000. Ayo cepat. Empatnya ya, Harus jawabnya jangan jawabannya cuma benar. satu ya. Empatnya. Ayo, siapa yang paling cepat? Nah, ini nggak nyatet nih kayaknya nih. Nggak nyatet. Nah, ini yang jawab Aduh. Aneta. Aneta menjawab integritas, niat, kemampuan, pengetahuan, mindset. Ada Iqbal, mindset, kekuatan, kemauan, koneksi. Diva, integritas, komitmen, komunikasi, kemampuan. Patricia, komunikasi, integritas, niat, dan koneksi. Network, kepercayaan, integritas, dan niat. Apa nih Mbak Grace? Menjalani Apa nih Mbak proses Grace? integritas, berkomunikasi, fokus. Oh, jawabannya beda semua nih. Oke, udah mau habis nih Mbak kelasnya nih Mbak. Aduh, jadi nggak jadi deh yang lain-lainnya. Oke, Nanti ini untuk pertanyaan kedua nanti dipilih sama tim ya, sebentar ya, karena ini cukup banyak. Ya, dipilih sama tim. Tunggu. Sepertinya yang paling benar saya pilih ya, menjalani proses integritas. Nah, Mukniar yang benar. Tepuk tangan untuk Mukniar. Iya, Jalani proses itu Mukniar. penting. Integritas, komunikasi, dan fokus. Nah, itu penting ya. Itu penting banget. Ini pasti Mbak Mukniar dulu itu juara di sekolahnya ya. Jadi pintar banget dan fokus Mbak Mukniar ini. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, karena waktunya juga sudah habis sebenarnya, pertanyaan selanjutnya adalah ketika kalian berada di persimpangan jalan, ketika kalian ingin berhenti, apa yang kalian lakukan untuk supaya kalian tetap bisa meraih apa yang kalian inginkan? Cita-cita. Ya, Diva sudah cepat. jawab duluan, fokus. Diva menjawab duluan, fokus katanya. Ya, fokus. Disa ya. Selamat buat Disa. Nanti di chat ya. Tolong dicatetin Mbak Grace ya. Ya, ini saya catat. Terus kemudian pertanyaan ketiga. Oh, ini yang jawab pertama malah Balhaki. Jadi Bayhaki, fokus ya. Oke, Bayhaki. Beda sedetik ini. Beda sedetik. Nah, ngecat nih. Sekarang pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat. Kenapa kesulitan itu menjadi suatu hadiah, suatu hal yang penting ketika menciptakan, ketika kamu ingin menjadi sukses. Jadi suatu kesulitan itu kenapa menjadi penting ketika kamu ingin sukses? Itu yang keempat ya Mbak ya? Iya, betul. Ya, ini jawabannya yang paling oke kalau menurut saya adalah Mukniar. Tapi udah tadi udah benar Mbak. Tadi udah menang. Jadi nggak boleh. Udah dicatetin belum nih Mbak? Nanti. Udah. Ya. Ini berarti selain itu adalah naik terus nih. Bentar. M. Iqbal, melatih mental dan mindset kita. Boleh nggak nih M. Iqbal menang nih? Boleh. Yang penting mendengarkan. Nah, terus kemudian yang itu udah pertanyaan keberapa Mbak? Keempat ya? Ini sudah 4, ini yang terakhir. Jadi yang belum dapat segera aja ketik di chat, jangan lama-lama lagi ya. Siap-siap dengerin ya. Ya, oke. Lemesin tangan dulu. Buka kupingnya lebar-lebar. Sekarang apa moto dari Legal Expo 2021? Cepat jawab. Harus lengkap. Harus lengkap. Ayo cepat. Siapa yang pertama itu yang dapat lengkap. Yang lengkap duluan itu yang dapat. Moto atau tagline. Yang nggak lengkap nggak bisa. Boost your career, advance your studies, expand your network. Muhammad Febriansah. Muhammad Febriansah menang. Oke. Ya meskipun ada typo dikit nggak apa-apa lah saya. Ya udah, dicatat ya Mbak Grace ya, biar ingat. Nah, pertanyaan terakhir. Legal. Ini udah terakhir loh. Terakhir ya, Legal Expo itu diselenggarakan oleh siapa? Bekerja sama dengan siapa? Oleh siapa bekerja sama dengan siapa? Penyelenggaranya tuh siapa dan siapa gitu ya. Oke, yang pertama menjawab adalah wait.
Banyak, langsung tutup banyak banget. Karena kurang. Oke, yang pertama adalah Patricia Inge Ayuning Tias Michael. oke. Tiga pada lengkap IDLC dan FHUI. Oh, sorry. Oke, Mbak. Betul. Nah, Meskipun kurang sedikit ya, meskipun kurang sedikit harusnya ada angkatan 91. Nggak apa-apa ya, deh. 91 itu bukan kurang sedikit, kurang banyak itu, Mbak. Oh, Harus kurang banyak diganti. ya. Oh, berarti Kurang nggak banyak, bisa. itu penting Karena banget. yang paling Penting yang kedua adalah adalah 91-nya. yang kedua adalah IDL ini yang nulis IDLC dan alumni FHUI 91 itu Halida. Halida dan Iqbal. Nih, Iqbalnya nggak boleh nih, nggak boleh ikut nih. Iqbal tadi udah dapet soalnya, Halidanya aja ya. Oke, adik-adik sekalian, terima kasih semuanya. Jadi kesimpulannya, do your best, karena semuanya akan menjadi bagus, akan menjadi indah pada waktunya. Suatu proses kerja keras itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi tetap semangat. Ayo kita lakukan keluarkan potensi terbaik kita. Karena yang menilai bukan diri kita, tapi orang lain. Dan itu bukan terjadi cukup untuk sekarang, tapi untuk sepanjang karir kalian semua. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Irma. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, foto dulu masih sempat nggak ya? Masih ya, Dendi. Ayo buka kamera dulu deh yang lainnya. Yuk, foto yuk. Sebelum diakhiri. Oke. Ayo kita. Ini tadi saya lupa, saya di chat sama ini. Kenang-kenangan. Saya bantu ya, Bu. Iya, silakan. Ayo buka. Teman-teman diharapkan untuk on cam ya. Ini akan menjadi kenang-kenangan pada saat kalian sudah sukses semua. Nah, ya. Nanti kalau ketemu lagi bisa kita foto. Katanya nggak boleh begini, gini. Kita, yuk dibuka yuk. Malu-malu, mungkin nggak pakai kerudung atau lagi di kamar mandi kali ya. Apalagi rebahan ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Terima kasih Bu Irma. Terima kasih semua. Salam. Terima kasih Ibu Irma dan Ibu Grace atas partisipasinya. Terima kasih juga kepada para peserta sudah ikut meramaikan acara ini. Saya mohon izin ya Bu untuk mengakhiri kelas. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih semua. Iya, terima kasih. Sampai jumpa.